Aku menikah dengan seorang satpam yang setiap hari berangkat kerja memakai seragam sederhana. Karena itulah keluargaku selalu meremehkannya. Mereka bilang aku salah memilih suami. Mereka bilang masa depanku akan suram. Tapi semuanya berubah saat beberapa mobil mewah berhenti di depan rumah kami. Dan orang-orang yang turun dari mobil itu justru mencari suamiku. Saat itulah aku sadar. Selama ini aku tidak benar-benar mengenal pria yang tidur di sampingku setiap malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Tulis nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Aku ingin tahu dari mana saja sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan kisah ini. Aku menikah dengan satpam. Namaku Alia. Kalau ada satu keputusan dalam hidup yang paling sering dipertanyakan keluargaku, keputusan itu adalah saat aku memilih menikah dengan Raka. Bukan karena Raka pria buruk. Bukan karena dia pemalas. Bukan karena dia suka berjudi atau punya kebiasaan buruk. Justru sebaliknya. Raka adalah pria paling baik yang pernah kutemui. Dia sopan, rajin bekerja, tidak pernah membentakku, dan selalu menghormatiku. Tapi bagi keluargaku, semua itu tidak penting. Karena menurut mereka, satu-satunya hal yang menentukan nilai seorang laki-laki adalah pekerjaannya. Dan pekerjaan Raka hanyalah seorang satpam. Sampai hari ini aku masih ingat bagaimana wajah ibuku saat pertama kali mengetahui hubungan kami. Alia, kamu serius mau menikah sama satpam? Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Ibu langsung meletakkan gelasnya dengan keras di meja. Di luar sana banyak laki-laki yang lebih mapan. Tapi aku cinta sama Raka. Cinta nggak bisa buat bayar tagihan. Kalimat itu langsung menusuk hatiku. Aku mencoba menjelaskan. Raka memang bukan orang kaya. Tapi dia pekerja keras. Dia bertanggung jawab. Dan yang paling penting, dia selalu memperlakukanku dengan baik. Sayangnya, tidak ada satupun penjelasanku yang didengar. Yang mereka lihat hanya seragam satpam yang dipakai Raka setiap hari. Dan sejak saat itu, keluargaku mulai memandang rendah hubungan kami. Yang paling keras menentang adalah kakakku. Namanya Dita. Sejak kecil, Dita selalu merasa dirinya lebih hebat daripada aku. Dia menikah dengan seorang manajer perusahaan besar. Rumahnya mewah. Mobilnya bagus. Dan sejak menikah, dia semakin sering meremehkanku. Saat aku memberitahu bahwa aku akan menikah dengan Raka, dia langsung tertawa. Benar-benar tertawa di depanku. Ya ampun, Alia. Aku kira kamu bercanda. Aku diam. Tapi Dita terus berbicara. Kamu kuliah capek-capek cuma buat nikah sama satpam. Dadaku mulai sesak. Namun aku berusaha tetap tenang. Kak, pekerjaan itu nggak menentukan nilai seseorang. Dita langsung tersenyum sinis. Kalau begitu kenapa semua orang berlomba-lomba cari pekerjaan bagus? Aku tidak menjawab. Karena aku tahu percuma. Orang yang sudah memutuskan untuk meremehkan kita tidak akan mendengar penjelasan apapun. Hari lamaran pun tiba. Hari yang seharusnya menjadi salah satu hari paling bahagia dalam hidupku. Tapi justru berubah menjadi hari yang sulit kulupakan. Keluarga Raka datang dengan sederhana. Tidak ada kemewahan. Tidak ada rombongan besar. Hanya keluarga kecil yang penuh kesopanan. Aku melihat Raka duduk tenang mengenakan kemeja putih sederhana. Wajahnya terlihat gugup. Tapi dia tetap tersenyum. Melihatnya membuatku ikut tenang. Sampai Dita mulai berbicara. Awalnya aku mengira dia akan menjaga sikap. Ternyata aku salah. Di depan keluarga Raka, dia bertanya dengan suara yang cukup keras. Mas Raka kerja di mana sekarang?
Raka tersenyum sopan. Saya satpam di perusahaan logistik, Mbak. Dita mengangguk pelan. Lalu tertawa kecil. Oh, kirain supervisor atau manajer. Ruangan langsung terasa canggung. Aku bisa melihat wajah ayah Raka yang langsung menunduk. Sedangkan ibunya hanya tersenyum pahit. Aku malu. Sangat malu. Bukan karena pekerjaan Raka, tapi karena sikap keluargaku sendiri. Aku berharap Dita berhenti, tapi dia malah melanjutkan. Gaji satpam sekarang berapa ya? Kira-kira cukup nggak buat nafkah Alia? Aku langsung memotong. Kak. Tapi Dita seolah tidak peduli. Dia tetap tersenyum. Senyum yang membuatku ingin menangis saat itu juga. Aku menoleh ke arah Raka. Aku takut. Aku takut dia marah. Aku takut dia tersinggung. Aku takut dia membatalkan semuanya. Namun yang terjadi justru membuatku bingung. Raka hanya tersenyum. Tidak marah. Tidak membalas. Tidak memperlihatkan rasa tersinggung sedikit pun. Dia hanya berkata pelan. Insya Allah saya akan berusaha semampu saya untuk membahagiakan Alia. Kalimat sederhana itu membuat mataku panas. Karena di tengah penghinaan yang diterimanya, dia masih memilih menjaga sopan santun. Acara lamaran akhirnya selesai. Namun malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kejadian tadi. Aku merasa bersalah. Merasa gagal melindungi orang yang kucintai. Saat itulah ponselku berbunyi. Pesan dari Raka. Alia. Aku harap kamu nggak sedih. Air mataku langsung jatuh. Aku membalas cepat. Aku minta maaf atas sikap keluargaku. Beberapa menit kemudian balasan masuk. Dan isi pesannya membuatku terdiam cukup lama. Tidak apa-apa. Suatu hari nanti mereka akan mengerti. Aku mengernyit. Entah kenapa, kalimat itu terasa aneh. Seolah Raka mengetahui sesuatu yang tidak ku ketahui. Seolah ada rahasia yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Dan saat aku mencoba menanyakan maksudnya, Raka hanya menjawab satu kalimat. Kalimat yang membuatku tidak bisa tidur sepanjang malam. Ada banyak hal tentang diriku yang belum kamu tahu, Alia. Dan saat membaca pesan itu, aku sama sekali tidak menyangka bahwa beberapa bulan kemudian hidupku akan berubah total karena rahasia yang selama ini disembunyikan suamiku. Menantu paling diremehkan. Pernikahanku dengan Raka akhirnya tetap berlangsung. Meski banyak yang tidak setuju. Meski banyak yang meremehkan. Meski aku harus mendengar berbagai komentar yang menyakitkan. Aku tetap menikah dengan laki-laki yang kupilih. Laki-laki yang membuatku merasa dihargai. Laki-laki yang selalu membuatku merasa aman. Dan aku tidak pernah menyesali keputusan itu. Setidaknya, pada saat itu, awal pernikahan kami berjalan sederhana. Sangat sederhana. Kami tinggal di rumah kecil yang kami kontrak di pinggir kota. Rumah itu tidak besar. Atapnya kadang bocor saat hujan deras. Cat dindingnya mulai pudar. Perabotannya juga sederhana. Tapi aku bahagia. Karena setiap pulang kerja, aku selalu disambut senyum Raka. Dan bagiku, itu lebih berharga daripada rumah mewah. Namun kebahagiaan itu tidak pernah benar-benar diterima keluargaku. Terutama Dita. Kakakku seolah selalu menemukan cara untuk merendahkan kami. Setiap kali ada acara keluarga, dia selalu membandingkan hidupnya dengan hidupku. Dan setiap kali itu terjadi, aku selalu pulang dengan hati yang terluka. Suatu hari, keluarga besar mengadakan acara makan malam di rumah ibuku. Semua hadir. Paman, bibi, sepupu, dan tentu saja Dita bersama suaminya. Aku dan Raka datang paling akhir. Saat masuk ke ruang makan, semua orang langsung melihat ke arah kami. Aku berusaha tersenyum. Tapi Dita langsung membuka percakapan yang membuat suasana berubah.
Alia datang. Aku mengangguk. Halo, Kak. Dita tersenyum tipis. Lalu matanya melihat ke arah seragam yang dibawa Raka. Karena saat itu Raka baru pulang kerja. Belum sempat berganti pakaian. Oh iya. Masih kerja jadi satpam ya? Ruangan langsung hening. Aku bisa merasakan tatapan semua orang. Raka hanya tersenyum sopan. Iya, Mbak. Dita mengangguk. Lalu berkata dengan nada yang membuat darahku mendidih. Hebat juga ya. Masih betah. Beberapa orang tertawa kecil. Dadaku langsung sesak. Aku menoleh ke arah suamiku. Tapi seperti biasa, Raka hanya tersenyum. Seolah semua hinaan itu tidak pernah melukainya. Padahal aku tahu, dia manusia. Dia pasti punya perasaan. Saat makan malam dimulai, keadaan justru semakin buruk. Dita mulai membahas suaminya. Tentang jabatan baru. Tentang bonus tahunan. Tentang mobil baru. Tentang rumah baru. Semuanya dibahas dengan suara cukup keras. Seolah sengaja ingin didengar semua orang. Lalu tiba-tiba dia menatapku. Alia. Aku mengangkat kepala. Iya, Kak. Kalian kapan beli rumah? Aku diam. Karena memang kami belum mampu. Dita melanjutkan. Oh iya, lupa. Mungkin masih lama ya. Tahu sendiri kan harga rumah sekarang. Beberapa orang kembali tertawa kecil. Tanganku langsung mengepal di bawah meja. Aku berusaha menahan diri. Karena aku tidak ingin membuat keributan. Tapi jujur saja. Saat itu aku ingin menangis. Yang membuatku semakin sakit adalah ibuku tidak menghentikannya. Tidak sama sekali. Beliau hanya diam. Seolah semua itu wajar. Sepulang dari acara itu aku tidak banyak bicara. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya menatap keluar jendela. Raka yang sedang menyetir beberapa kali melirikku. Sampai akhirnya dia berkata pelan. Kamu sedih ya? Aku tersenyum tipis. Berusaha kuat. Tidak. Raka menghela napas. Alia. Kita sudah menikah. Kamu nggak perlu pura-pura kuat di depanku. Kalimat itu langsung menghancurkan pertahananku. Air mataku jatuh begitu saja. Aku capek. Kak. Itu pertama kalinya aku memanggilnya dengan nada seperti itu. Aku capek selalu diremehkan. Aku capek dibanding-bandingkan. Aku capek dianggap gagal cuma karena menikah sama kamu. Begitu kata-kata itu keluar, aku langsung menyesal. Karena aku takut Raka tersinggung. Namun Raka hanya tersenyum. Lalu menggenggam tanganku. Kamu malu punya suami seperti aku? Aku langsung menggeleng. Jangan bilang begitu. Aku nggak pernah malu sama kamu. Sama sekali nggak. Air mataku semakin deras. Aku cuma sedih karena mereka nggak pernah melihat kebaikan kamu. Raka diam beberapa saat. Lalu berkata sesuatu yang membuatku bingung. Sabar ya. Kadang orang menilai terlalu cepat. Aku menatapnya. Ada sesuatu dalam matanya. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah dia sedang menyimpan rahasia besar. Sesampainya di rumah, aku langsung mandi dan beristirahat. Namun sekitar tengah malam, aku terbangun. Haus. Saat hendak ke dapur mengambil air minum, aku melihat lampu ruang tamu masih menyala. Raka duduk sendirian di sofa, sedang berbicara melalui telepon. Suara pria di seberang terdengar samar. Tapi satu kalimat yang keluar dari mulut Raka membuat langkahku terhenti. Belum saatnya. Aku belum mau kembali ke perusahaan. Jantungku langsung berdebar. Perusahaan? Perusahaan apa? Beberapa detik kemudian, Raka kembali berkata, tolong jangan datang ke rumah lagi.
Aku ingin hidup tenang dulu. Aku langsung membeku. Karena nada suaranya sangat berbeda. Sangat berbeda dari Raka yang selama ini ku kenal. Dan sebelum aku sempat mendengar lebih banyak, Raka menoleh ke arahku. Tatapan kami bertemu. Wajahnya langsung berubah kaget. Sedangkan aku hanya berdiri mematung. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai merasa bahwa suamiku bukanlah pria sederhana yang selama ini kukira. Telepon tengah malam. Aku berdiri mematung di dekat ruang tamu. Sedangkan Raka masih memegang ponselnya. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Suasana terasa aneh. Sangat aneh. Alia. Suara Raka terdengar pelan. Aku berusaha tersenyum. Tapi jujur saja, saat itu kepalaku dipenuhi pertanyaan. Perusahaan? Kembali? Jangan datang ke rumah? Apa maksud semua itu? Aku cuma mau minum. Kataku pelan. Raka mengangguk. Namun aku bisa melihat sorot matanya berubah. Seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Aku masuk ke dapur. Mengambil segelas air. Tapi pikiranku sama sekali tidak tenang. Selama ini aku mengenal Raka sebagai satpam biasa. Laki-laki sederhana. Laki-laki yang selalu berangkat kerja pagi dan pulang malam. Tidak pernah banyak bicara tentang dirinya. Tidak pernah membanggakan apapun. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa ada bagian hidupnya yang tidak pernah kuceritakan kepadaku. Saat kembali ke kamar, Raka sudah berbaring. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku duduk di tepi kasur. Memandangnya beberapa saat. Sampai akhirnya aku memberanikan diri bertanya. Mas. Iya. Tadi telepon dari siapa? Raka terlihat diam sesaat. Lalu tersenyum. Teman lama. Jawaban itu justru membuatku semakin curiga. Teman lama yang mana? Teman kerja dulu. Aku mengernyit. Dulu? Iya. Kerja di mana? Raka langsung terdiam. Dan itulah yang membuatku semakin bingung. Karena biasanya dia selalu menjawab apapun dengan santai. Tapi malam itu berbeda. Alia. Iya. Nanti kalau waktunya tepat, aku akan cerita. Dadaku langsung terasa tidak nyaman. Karena kalimat itu bukan jawaban. Itu penghindaran. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa ada tembok yang berdiri di antara kami. Aku tidak melanjutkan pertanyaan. Tapi malam itu aku sulit tidur. Berulang kali aku mengingat percakapan yang kudengar. Aku belum mau kembali ke perusahaan. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Kembali ke perusahaan? Kalau memang hanya satpam biasa, kenapa terdengar seperti seseorang yang sedang menolak sebuah jabatan? Aku memejamkan mata. Berusaha menghilangkan semua pikiran aneh itu. Namun ternyata, kejadian berikutnya justru membuat kecurigaanku semakin besar. Keesokan harinya adalah hari Minggu. Hari libur. Aku sedang menyapu teras saat sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kontrakan kami. Aku langsung menoleh. Karena mobil itu terlihat sangat mewah. Jauh berbeda dengan kendaraan yang biasanya masuk ke lingkungan kami. Seorang pria sekitar 50 tahun turun dari kursi belakang. Berjas rapi. Membawa tas kulit mahal. Aku sempat mengira dia salah alamat. Namun pria itu justru berjalan ke arah rumah kami. Permisi. Iya, Pak. Apakah ini rumah Pak Raka? Jantungku langsung berdebar. Iya. Masuk saja, Pak. Pria itu tersenyum. Namun sebelum masuk, dia sempat melihat rumah kecil kami dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Beberapa detik kemudian Raka keluar dari dalam rumah. Dan sesuatu yang membuatku terkejut langsung terjadi. Pria berjas itu berdiri tegak. Lalu menjabat tangan Raka dengan penuh hormat.
Sangat hormat. Bahkan lebih seperti bawahan kepada atasan. Pak Raka. Aku langsung membeku. Biasanya orang memanggil suamiku dengan Mas Raka atau Pak Satpam. Tapi cara pria itu berbicara terasa berbeda. Sangat berbeda. Raka terlihat tidak nyaman. Kenapa Bapak datang ke sini? Tanyanya pelan. Pria itu menarik napas panjang. Kami benar-benar membutuhkan Bapak. Aku langsung menoleh. Membutuhkan? Siapa sebenarnya orang ini? Dan kenapa dia berbicara seperti itu? Raka melirik ke arahku. Lalu berkata, Alia. Iya. Boleh kasih kami waktu sebentar? Aku mengangguk. Tapi jujur saja, rasa penasaran di dadaku semakin besar. Mereka masuk ke ruang tamu. Pintunya tidak ditutup rapat. Aku tidak berniat menguping. Sungguh. Namun beberapa kalimat yang terdengar dari dalam membuatku tidak bisa mengabaikannya. Direksi sudah menunggu keputusan Bapak. Aku langsung berhenti bergerak. Direksi? Aku yakin tidak salah dengar. Direksi. Pria itu kembali berbicara. Kalau Bapak tidak kembali sekarang, perusahaan bisa kehilangan banyak investor. Sapu yang kupegang hampir terlepas dari tangan. Perusahaan? Investor? Direksi? Apa hubungannya semua itu dengan suamiku yang seorang satpam? Aku mulai merasa kepalaku penuh tanda tanya. Dan ketika pembicaraan itu selesai, aku melihat sesuatu yang membuatku benar-benar tidak mengerti. Pria berjas itu menyerahkan sebuah map hitam kepada Raka. Saat map itu terbuka sedikit, aku melihat sebuah logo perusahaan besar yang sangat terkenal di kota kami. Perusahaan yang bahkan sering muncul di televisi. Perusahaan yang nilainya miliaran rupiah. Dan nama Raka tertulis jelas di salah satu dokumen di dalamnya. Saat itulah aku sadar. Suamiku sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Dan aku mulai takut. Karena mungkin selama ini aku tidak benar-benar mengenal siapa suamiku sebenarnya. Dokumen yang membuatku bingung. Sejak kedatangan pria berjas itu, pikiranku tidak tenang. Aku berusaha bersikap biasa. Berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku hanya salah paham. Tapi semakin aku mencoba melupakannya, semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Kenapa seorang pria berjas datang ke rumah kontrakan kami? Kenapa dia berbicara tentang direksi? Kenapa dia terlihat sangat menghormati Raka? Dan yang paling membuatku penasaran, kenapa nama suamiku ada di dokumen perusahaan besar itu? Sepanjang hari Raka terlihat biasa saja. Dia membantu memperbaiki keran dapur yang bocor, menyapu halaman, lalu mencuci motornya. Melihatnya seperti itu membuat semuanya terasa semakin aneh. Karena pria yang kulihat di rumah adalah Raka yang sederhana. Sangat sederhana. Tapi pria yang ditemui orang berjas tadi pagi, terlihat seperti sosok yang berbeda. Malam harinya aku tidak bisa lagi menahan rasa penasaran. Saat kami sedang makan malam berdua, aku akhirnya bertanya, Mas. Raka mengangkat kepala. Iya. Siapa sebenarnya orang yang datang tadi? Sendok di tangan Raka berhenti bergerak. Hanya beberapa detik. Tapi aku menyadarinya. Itu teman lama. Jawabnya. Aku langsung menghela napas. Jawaban itu lagi. Teman lama. Teman lama kok ngomong soal direksi? Raka diam. Teman lama kok ngomong soal investor? Aku bisa melihat wajahnya mulai tegang. Alia. Iya. Percayalah sama aku. Jawaban itu justru membuatku semakin kecewa. Karena aku tidak sedang meminta janji. Aku hanya meminta kejujuran. Aku percaya sama Mas. Kataku pelan. Tapi aku juga istri Mas.
Aku berhak tahu kalau ada sesuatu yang sedang terjadi. Raka menatapku cukup lama. Tatapannya penuh rasa bersalah. Namun lagi-lagi, dia tidak menjawab. Malam itu kami tidur dalam suasana yang tidak nyaman. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa ada rahasia besar yang disembunyikan dariku. Dan aku membenci perasaan itu. Keesokan harinya aku mulai bekerja seperti biasa. Aku bekerja di sebuah toko perlengkapan rumah tangga. Saat jam istirahat tiba, aku menerima telepon dari ibuku. Awalnya aku mengira beliau hanya ingin bertanya kabar. Ternyata tidak. Alia. Iya, Bu. Kapan kamu sadar? Aku langsung menghela napas. Kalimat seperti itu sudah terlalu sering kudengar. Sadar apa, Bu? Kalau hidup sama laki-laki miskin itu susah. Dadaku langsung sesak. Bu. Kenapa? Lihat Dita. Nggak pernah kekurangan apa-apa. Aku menahan emosi. Karena pembicaraan ini selalu berakhir sama. Perbandingan. Selalu perbandingan. Aku bahagia, Bu. Jawabku. Ibuku malah tertawa kecil. Bahagia nggak cukup buat masa depan. Telepon akhirnya kututup. Tapi kata-kata itu terus terngiang. Dan tanpa kusadari, aku mulai memikirkan satu hal. Bagaimana kalau keluargaku benar? Bagaimana kalau aku memang tidak tahu siapa suamiku sebenarnya? Saat pulang kerja sore hari, aku sampai lebih dulu daripada Raka. Rumah masih kosong. Aku masuk ke kamar, meletakkan tas, lalu mulai merapikan lemari pakaian. Dan disitulah semuanya berubah. Saat memindahkan beberapa baju lama, tanganku tidak sengaja menyentuh sebuah map hitam. Map yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku mengernyit. Perlahan aku menariknya keluar. Dadaku mulai berdebar. Karena map itu mirip dengan map yang dibawa pria berjas kemarin. Aku duduk di tepi kasur. Lalu membukanya. Dan dalam hitungan detik, napas seolah berhenti. Di dalamnya ada banyak dokumen. Dokumen perusahaan. Dokumen saham. Dokumen kepemilikan. Tanganku mulai gemetar. Karena di beberapa lembar kertas itu tertulis satu nama yang sangat kukenal. Raka Pratama. Nama suamiku. Aku membalik halaman berikutnya. Lalu berikutnya lagi. Dan semakin banyak aku membaca, semakin aku tidak mengerti. Karena angka-angka yang tertulis di sana sangat besar. Sangat besar. Bahkan lebih besar daripada yang pernah kulihat seumur hidupku. Aku mencoba memahami semuanya. Tapi sebelum sempat membaca lebih jauh, suara pintu depan terbuka. Raka pulang. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku berdiri sambil memegang map itu. Beberapa detik kemudian Raka masuk ke kamar. Dan saat melihat apa yang ada di tanganku, wajahnya langsung berubah pucat. Untuk pertama kalinya, aku melihat Raka benar-benar panik. Mas. Bisikku pelan. Apa sebenarnya semua ini? Raka tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap map itu. Lalu menatapku. Dan jawaban yang keluar dari mulutnya membuat bulu kuduku meremang. Aku sebenarnya sudah lama ingin menceritakan semuanya. Tapi aku takut kehilanganmu kalau kamu tahu siapa diriku yang sebenarnya. Aku langsung membeku. Karena saat itulah aku sadar. Rahasia yang selama ini disembunyikan suamiku ternyata jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Pengakuan yang mengubah segalanya. Aku berdiri mematung di tengah kamar. Map hitam itu masih berada di tanganku. Sedangkan Raka berdiri di depan pintu. Wajahnya terlihat tegang. Sangat tegang. Ini pertama kalinya aku melihat suamiku seperti itu. Biasanya dia selalu tenang. Selalu sabar. Selalu mampu mengendalikan keadaan. Tapi kali ini berbeda.
Tatapannya penuh kekhawatiran. Dan itu membuat jantungku semakin berdebar. Alia. Suaranya pelan. Aku menelan ludah. Mas. Iya. Aku cuma mau tahu kebenarannya. Air mataku mulai menggenang. Bukan karena aku nggak percaya sama Mas. Tapi karena aku merasa ada bagian hidup Mas yang nggak pernah aku kenal. Raka menundukkan kepala. Dan saat itulah aku melihat rasa bersalah di wajahnya. Untuk beberapa detik. Tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya Raka duduk di tepi kasur. Lalu mengusap wajahnya perlahan. Aku minta maaf. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Karena aku tahu. Kalau seseorang meminta maaf sebelum menjelaskan sesuatu. Biasanya hal itu tidak sederhana. Aku nggak pernah berniat bohong sama kamu. Katanya. Aku cuma belum siap. Belum siap untuk apa? Tanyaku. Raka mengangkat kepala. Tatapan matanya langsung bertemu dengan mataku. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku membeku. Aku memang bekerja sebagai satpam. Aku mengangguk. Karena itu memang yang ku ketahui. Tapi itu bukan satu-satunya hal tentang diriku. Dadaku mulai berdebar lebih kencang. Raka mengambil map hitam dari tanganku. Lalu membuka salah satu dokumen. Aku pernah memimpin perusahaan ini. Aku langsung membeku. Apa? Aku bahkan sempat berpikir aku salah dengar. Mas. Raka menarik napas panjang. Dulu aku menjabat sebagai direktur utama. Dunia seolah berhenti berputar. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Karena otakku belum mampu menerima apa yang baru saja kudengar. Direktur utama? Perusahaan besar itu? Perusahaan yang sering muncul di berita? Perusahaan yang memiliki ribuan karyawan? Aku langsung menggeleng. Mas bercanda kan? Raka tersenyum pahit. Aku berharap ini hanya bercanda. Air mataku mulai jatuh. Karena semakin lama, aku semakin sadar dia serius. Sebelum bertemu kamu. Lanjut Raka. Hidupku sangat berbeda. Aku hanya diam mendengarkan. Karena tubuhku terasa lemas. Dulu semua orang mendekatiku karena uang. Karena jabatan. Karena perusahaan. Karena apa yang mereka bisa dapatkan dariku. Suara Raka mulai terdengar berat. Aku pernah ditipu orang yang kupercaya. Aku pernah dikhianati orang yang kuanggap keluarga. Aku pernah kehilangan hampir semua yang kubangun. Aku menatapnya tanpa berkedip. Karena selama ini aku tidak pernah mendengar cerita itu. Tidak pernah. Lalu aku memilih pergi. Aku menyerahkan operasional perusahaan kepada tim direksi. Aku menjauh dari kehidupan itu. Dan aku memilih hidup sederhana. Air mataku terus mengalir. Karena perlahan semuanya mulai masuk akal. Kenapa pria berjas itu datang? Kenapa mereka memanggil Raka dengan hormat? Kenapa ada dokumen saham? Kenapa ada pembicaraan tentang direksi? Semuanya mulai tersambung. Namun ada satu pertanyaan yang masih menggangguku. Satu hal yang aku nggak mengerti. Apa? Kenapa Mas memilih jadi satpam? Raka tersenyum tipis. Senyum yang penuh kesedihan. Aku ingin hidup sebagai manusia biasa. Aku langsung terdiam. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar peduli padaku. Bukan pada uangku. Bukan pada jabatanku. Tapi padaku. Air mataku langsung jatuh semakin deras. Karena aku mulai memahami luka yang selama ini dia simpan. Luka yang tidak pernah kuceritakan siapapun. Luka yang membuatnya rela meninggalkan kehidupan mewah. Dan memilih menjadi orang biasa. Lalu Raka menggenggam tanganku. Aku takut kehilangan kamu. Bisiknya.
Aku takut kalau kamu tahu semuanya. Kamu akan berubah seperti orang-orang yang dulu. Tangisku langsung pecah. Karena selama ini, dia bukan menyembunyikan rahasia untuk menyakitiku. Dia menyembunyikannya karena takut disakiti lagi. Aku langsung memeluknya. Sangat erat. Aku nggak peduli soal uang. Mas, aku cuma sedih karena kamu memikul semua ini sendirian. Raka memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasakan betapa berat beban yang selama ini dia sembunyikan. Aku pikir semuanya akan membaik setelah malam itu. Aku pikir rahasia terbesar sudah terbongkar. Aku pikir tidak ada lagi kejutan. Ternyata aku salah. Karena keesokan harinya, saat aku dan Raka menghadiri acara keluarga di rumah ibuku, seseorang yang tidak pernah kami duga tiba-tiba datang. Dan kedatangannya membuat seluruh keluarga kami tercengang. Karena orang itu datang mencari suamiku. Direksi datang mencari suamiku. Keesokan harinya, aku dan Raka datang ke rumah ibuku. Hari itu adalah acara syukuran ulang tahun pernikahan paman dan bibi. Hampir seluruh keluarga besar hadir. Sejujurnya aku tidak terlalu bersemangat datang. Karena aku sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Sindiran, perbandingan, dan komentar yang meremehkan suamiku. Meski sekarang aku sudah mengetahui rahasia besar Raka, aku dan dia sepakat untuk tidak mengatakan apapun kepada keluarga. Setidaknya untuk sementara waktu. Apa Mas yakin mau datang? Tanyaku saat kami turun dari motor. Raka tersenyum. Kenapa enggak? Nanti mereka mulai lagi. Biar saja. Jawaban itu membuatku menghela napas. Kadang aku heran, bagaimana bisa laki-laki ini begitu sabar menghadapi penghinaan selama bertahun-tahun? Kalau aku yang berada di posisinya, mungkin aku sudah marah sejak lama. Kami masuk ke dalam rumah, dan seperti yang kuduga, belum 5 menit duduk, Dita sudah mulai mencari perhatian. Alia. Aku menoleh. Iya, Kak. Kalian datang naik motor lagi. Beberapa sepupu langsung melirik ke arah kami. Aku hanya tersenyum tipis. Iya. Dita tertawa kecil. Aku kira sekarang sudah bisa ganti mobil. Suaminya ikut tersenyum. Sedangkan aku mulai menggenggam jemariku sendiri. Bukan karena malu, tapi karena kesal. Sangat kesal. Namun sebelum aku menjawab, Raka lebih dulu berbicara. Motor juga nyaman kok, Mbak. Dita tersenyum sinis. Iya sih. Kalau nggak ada pilihan. Beberapa orang tertawa. Dadaku langsung terasa panas. Aku melihat wajah ibuku. Dan seperti biasa, beliau hanya diam. Tidak pernah menegur Dita. Tidak pernah membelaku. Aku mulai kehilangan selera makan. Sampai sekitar 1 jam kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari luar rumah terdengar suara kendaraan berhenti. 1, lalu 2, lalu 3. Semua orang mulai menoleh ke arah jendela. Aku ikut melihat. Dan seketika mengernyit. Karena ada beberapa mobil hitam mewah terparkir di depan rumah. Lingkungan rumah ibuku bukan kawasan elit. Jarang sekali ada mobil seperti itu masuk ke sana. Siapa itu? Bisik salah satu bibi. Enggak tahu. Semua orang mulai penasaran. Tak lama kemudian beberapa pria berpakaian rapi turun dari mobil. Mereka mengenakan jas. Dan terlihat seperti pejabat perusahaan besar. Jantungku langsung berdebar. Karena salah satu wajah di antara mereka sangat familiar. Pria yang pernah datang ke rumah kami. Pria yang menyebut kata direksi. Aku langsung menoleh ke arah Raka. Namun Raka hanya diam. Wajahnya terlihat tenang. Seolah dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Beberapa detik kemudian,
Bel pintu berbunyi. Paman segera membuka pintu. Silakan. Pria-pria itu masuk. Semua orang langsung terdiam. Suasana mendadak berubah tegang. Lalu pria yang paling tua melihat ke sekeliling ruangan. Sampai akhirnya tatapannya berhenti pada Raka. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh keluargaku membeku. Maaf mengganggu. Kami mencari Pak Raka. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Aku bahkan bisa mendengar suara sendok yang jatuh dari tangan salah satu sepupu. Dita mengernyit. Pak Raka. Pria itu mengangguk. Iya. Kami dari kantor pusat. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Karena aku tahu apa yang akan terjadi. Namun keluargaku belum tahu. Mereka masih mengira Raka hanya satpam biasa. Pria itu kemudian melangkah mendekati suamiku. Dan sesuatu yang membuat seluruh keluarga terkejut langsung terjadi. Dia menundukkan kepala sedikit. Lalu menjabat tangan Raka dengan penuh hormat. Maaf Pak. Kami terpaksa datang ke sini. Wajah Dita langsung berubah. Begitu juga ibuku. Mereka saling pandang. Bingung. Tidak mengerti. Sedangkan para tamu lain mulai berbisik. Pak. Kenapa dipanggil Pak? Siapa sebenarnya dia? Aku bisa melihat wajah Dita mulai pucat. Karena selama ini, dia selalu memanggil Raka dengan nada meremehkan. Tapi sekarang, pria-pria berjas itu memperlakukan Raka seperti orang yang sangat penting. Salah satu pria kemudian mengeluarkan sebuah map. Direksi meminta Bapak hadir besok pagi. Kami tidak bisa mengambil keputusan tanpa persetujuan Bapak. Dan kalimat itu akhirnya membuat seluruh ruangan gempar. Apa maksudnya? Tanya Dita spontan. Pria itu menoleh. Lalu menjawab dengan santai. Pak Raka adalah pemegang saham utama perusahaan kami. Aku melihat wajah ibuku langsung kehilangan warna. Sedangkan Dita tampak seperti baru saja mendengar sesuatu yang mustahil. Apa? Suaminya bahkan hampir tersedak minuman. Semua orang saling menatap. Tidak percaya. Tidak mengerti. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, keluargaku memandang Raka tanpa sedikit pun rasa meremehkan. Namun yang tidak mereka ketahui, kejutan sebenarnya belum dimulai. Karena beberapa detik kemudian, pria berjas itu menyebut jabatan lama Raka. Dan saat jabatan itu terdengar, wajah seluruh keluargaku benar-benar berubah. Jabatan yang membuat semua terdiam. Ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju pada Raka. Sedangkan pria berjas itu masih berdiri di samping suamiku. Dita terlihat kebingungan. Ibuku juga. Begitu pula seluruh keluarga besar yang hadir. Karena sampai detik itu, mereka masih berusaha memahami satu hal. Bagaimana mungkin seorang satpam menjadi pemegang saham utama sebuah perusahaan besar? Aku sendiri sebenarnya masih sulit mempercayainya. Meski semalam Raka sudah menjelaskan semuanya. Tapi melihat kenyataan itu terjadi tepat di depan mata. Rasanya tetap tidak nyata. Maaf. Suara Dita terdengar pelan. Mungkin saya salah dengar. Pria berjas itu menoleh. Maksud ibu? Tadi Bapak bilang dia pemegang saham utama. Iya. Jawab pria itu tenang. Dita tertawa kecil. Tapi tawanya terdengar dipaksakan. Pak Raka ini. Pria itu mengangguk. Betul. Aku melihat wajah kakakku mulai pucat. Karena selama bertahun-tahun, dialah orang yang paling sering meremehkan Raka. Dan sekarang kenyataan yang muncul jauh di luar dugaan. Namun kejutan belum berhenti. Pria berjas itu kembali berbicara. Bahkan sebelum mengundurkan diri. Pak Raka adalah direktur utama perusahaan kami.
Kalimat itu langsung membuat seluruh ruangan membeku. Ibuku menutup mulutnya. Salah satu bibi bahkan menjatuhkan gelas yang sedang dipegang. Sedangkan Dita terlihat seperti kehilangan kemampuan berbicara. Direktur utama? Orang yang selama ini mereka hina? Orang yang selama ini mereka anggap gagal? Orang yang selama ini mereka perlakukan seperti tidak berharga? Aku melihat wajah suami Dita. Biasanya dia selalu tampil percaya diri. Selalu berbicara tentang jabatan dan pencapaiannya. Tapi kali ini, dia bahkan tidak mampu menatap mata Raka. Direktur utama. Bisiknya. Pria berjas itu mengangguk. Beliau mendirikan perusahaan ini bersama beberapa partner sejak belasan tahun lalu. Aku bisa mendengar suara napas yang tertahan di seluruh ruangan. Karena tidak ada seorang pun yang menyangka. Tidak ada. Selama ini mereka hanya melihat seragam satpam. Mereka tidak pernah melihat siapa orang yang memakainya. Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan. Aku menoleh ke arah ibuku. Beliau tampak syok. Benar-benar syok. Mata beliau berkali-kali berpindah dari Raka ke pria berjas itu. Seolah masih berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Namun kenyataannya terlalu jelas untuk dibantah. Pak Raka. Kata pria berjas itu lagi. Direksi berharap Bapak bersedia hadir besok. Kondisi perusahaan sedang tidak baik. Kami membutuhkan arahan Bapak. Aku langsung melihat ke arah Raka. Namun suamiku tetap tenang. Sangat tenang. Seolah pembicaraan miliaran rupiah itu tidak lebih penting daripada secangkir kopi sore. Nanti saya pikirkan. Jawabnya singkat. Pria-pria berjas itu langsung mengangguk hormat. Baik Pak. Lalu mereka berpamitan. Dan setelah mereka pergi, suasana menjadi jauh lebih canggung. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Karena beberapa menit sebelumnya, mereka masih meremehkan Raka. Dan sekarang, mereka baru mengetahui siapa dia sebenarnya. Yang pertama berbicara justru ibuku. Raka. Suaminya menoleh sopan. Iya Bu. Ibuku terlihat gugup. Sesuatu yang sangat jarang terjadi. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Raka tersenyum kecil. Saya nggak merasa perlu cerita. Bu? Jawaban itu sederhana, tapi membuatku merinding. Karena memang benar, Raka tidak pernah menyembunyikan pekerjaannya. Yang salah adalah kami. Kami terlalu cepat menilai. Kami terlalu sibuk melihat jabatan. Dan lupa melihat karakter. Namun yang paling sulit menerima semua ini adalah Dita. Aku bisa melihat wajahnya berubah-ubah. Kadang pucat. Kadang merah, seolah dia sedang berusaha mencerna kenyataan pahit, bahwa pria yang selama ini dihina, ternyata jauh lebih sukses daripada suaminya. Lalu tiba-tiba Dita berdiri. Kamu bohong. Katanya. Seluruh ruangan langsung menoleh. Aku terkejut. Dita. Tegur ibuku. Tapi kakakku tetap melanjutkan. Mana mungkin. Kalau memang kaya, kenapa tinggal di kontrakan? Kalau memang direktur, kenapa kerja jadi satpam? Aku mulai kesal. Setelah semua bukti yang ada, dia masih mencari alasan untuk tidak menerima kenyataan. Namun Raka tetap tenang. Dia menatap Dita tanpa marah, tanpa emosi. Lalu berkata pelan, "Karena saya ingin hidup sebagai manusia biasa." Ruangan kembali hening. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang mampu membalas perkataannya. Tapi aku belum tahu bahwa malam itu, Dita tidak akan berhenti sampai di sana. Karena setelah semua tamu pulang, dia diam-diam melakukan sesuatu yang akan membuat masalah keluarga kami jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kakakku mulai berubah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena rahasia Raka yang terbongkar,
Bukan juga karena kedatangan para direksi, melainkan karena sikap Dita. Selama perjalanan pulang dari rumah ibu, aku terus memikirkan wajah kakakku. Wajah yang tadi sore penuh keterkejutan, penuh ketidakpercayaan, dan entah kenapa, juga penuh sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Istri cantik. Suara Raka memecah lamunanku. Aku menoleh. Kamu dari tadi diam. Aku tersenyum tipis. Aku cuma lagi mikir. Mikir apa? Aku menghela napas. Kak Dita. Raka tertawa kecil. Aku sudah duga. Aku takut dia melakukan sesuatu. Seperti apa? Aku nggak tahu. Tapi tatapannya tadi aneh. Raka hanya tersenyum. Biarkan saja. Aku berharap memang sesederhana itu. Tapi ternyata tidak. Keesokan paginya, saat aku sedang bekerja di toko perlengkapan rumah tangga, ponselku bergetar. Nama yang muncul membuatku terkejut. Dita. Biasanya dia hampir tidak pernah meneleponku. Kalau tidak ada perlu. Dengan ragu aku mengangkatnya. Halo Kak. Alia. Nada suaranya langsung berbeda. Sangat berbeda. Terlalu ramah. Aku bahkan sempat mengira salah sambung. Kamu lagi kerja? Iya. Oh. Kapan pulang? Nanti sore. Kalau begitu nanti mampir ke rumah ya. Aku mengernyit. Ada apa? Enggak ada. Cuma kangen. Aku hampir tersedak. Kangen? Dita? Orang yang selama bertahun-tahun hampir tidak pernah berbicara baik-baik denganku? Jelas ada sesuatu. Dan instingku ternyata benar. Sore harinya aku datang ke rumah Dita. Awalnya aku datang sendiri. Karena Raka sedang bekerja. Begitu pintu dibuka, aku langsung disambut dengan senyum yang tidak biasa. Alia masuk. Aku semakin curiga. Karena biasanya bahkan untuk menyuruhku masuk pun dia malas. Di ruang tamu sudah tersedia berbagai makanan. Kue, buah, minuman. Aku duduk perlahan. Kak. Iya. Sebenarnya ada apa? Dita tertawa kecil. Nggak ada apa-apa. Loh. Kita kan saudara. Aku hanya diam. Karena kalimat itu terdengar lucu keluar dari mulutnya. Selama ini dia tidak pernah memperlakukanku seperti saudara. Lalu tiba-tiba dia berkata, Raka lagi sibuk ya? Aku langsung mengerti. Akhirnya keluar juga. Iya. Masih kerja satpam. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya aku melihat Dita salah tingkah. Oh, maksud kakak. Dia tertawa kecil. Maksudku urusan kantornya. Aku mulai merasa kesal. Karena sekarang semuanya berubah. Bukan karena mereka menghargai Raka sebagai manusia. Tapi karena mereka tahu siapa Raka sebenarnya. Dan itu membuatku sedih. Sangat sedih. Beberapa menit kemudian, Dita mulai masuk ke tujuan sebenarnya. Alia. Kalau misalnya. Dia terlihat ragu. Kalau misalnya kakak butuh bantuan usaha. Aku langsung memejamkan mata. Dalam hati. Karena aku sudah tahu arah pembicaraan ini. Usaha. Iya. Kebetulan bisnis suami kakak lagi agak sulit. Aku hanya diam. Dan Dita langsung melanjutkan. Kalau Raka mau bantu sedikit modal. Dadaku langsung terasa panas. Bukan karena jumlah uangnya. Tapi karena kecepatan perubahan sikap itu. Kemarin menghina. Hari ini meminta bantuan. Aku benar-benar tidak habis pikir. Kak. Iya. Kalau Raka masih satpam biasa, kakak bakal ngomong begini nggak?
Wajah Dita langsung berubah. Dia terdiam, tidak menjawab. Dan diamnya adalah jawaban yang paling jujur. Aku tersenyum pahit. Karena akhirnya aku melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah kusadari. Orang-orang yang menghina saat kita tidak punya apa-apa, seringkali menjadi orang pertama yang datang saat mereka tahu kita memiliki sesuatu. Namun masalah ternyata belum selesai. Karena malam harinya, saat aku dan Raka sedang makan malam di rumah, ponsel suamiku berbunyi. Nama penelepon yang muncul membuat wajahnya berubah serius. Sangat serius. Aku belum pernah melihat ekspresi itu sebelumnya. Raka langsung mengangkat telepon. Dan beberapa detik kemudian, aku melihat wajahnya semakin tegang. "Siapa, Mas?" Tanyaku setelah telepon ditutup. Raka menatapku, lalu berkata pelan, "Direktur keuangan perusahaan." Jantungku langsung berdebar. Ada apa? Raka menarik napas panjang. Dan jawaban berikutnya membuat bulu kuduku meremang. Seseorang sedang mencoba mengambil alih perusahaan. Aku langsung membeku. Karena aku sama sekali tidak menyangka. Rahasia masa lalu Raka ternyata akan menyeret kami ke masalah yang jauh lebih besar. Ada yang mengincar perusahaan Raka. Aku langsung terdiam. Sendok yang sedang kupegang berhenti di udara. Seseorang mau mengambil alih perusahaan? Tanyaku pelan. Raka mengangguk. Wajahnya terlihat jauh lebih serius dibanding biasanya. Dan itu membuatku ikut cemas. Karena selama kami menikah, aku hampir tidak pernah melihat Raka benar-benar khawatir. Siapa? Aku belum tahu pasti. Direktur keuangan cuma bilang ada pihak yang sedang membeli saham dalam jumlah besar. Aku mencoba memahami. Meski jujur saja, dunia perusahaan masih sangat asing bagiku. Apa itu berbahaya? Raka menarik napas panjang. Kalau orang yang salah menguasai perusahaan, ribuan karyawan bisa terkena dampaknya. Aku langsung membeku. Ribuan karyawan. Bukan angka kecil. Ada banyak keluarga yang bergantung pada perusahaan itu. Dan sekarang aku mulai mengerti kenapa para direksi terlihat panik. Mas akan kembali ke perusahaan. Raka tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap meja makan beberapa saat. Seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku belum tahu. Jawaban itu membuatku semakin khawatir. Karena aku bisa merasakan ada pergulatan besar dalam dirinya. Di satu sisi, dia ingin hidup tenang. Di sisi lain, ada banyak orang yang mungkin membutuhkan bantuannya. Malam itu kami hampir tidak banyak berbicara. Aku tahu pikirannya sedang penuh. Dan aku tidak ingin menambah beban. Namun ternyata, masalah justru datang dari arah yang tidak kuduga. Keesokan paginya aku mendapat telepon dari ibuku. Nada suaranya terdengar sangat berbeda. Lebih lembut, lebih ramah. Dan jujur saja, itu membuatku tidak nyaman. "Alia." "Iya, Bu. Nanti sore mampir ya." "Ada apa?" "Kita makan malam keluarga." Aku mengernyit. "Makan malam?" "Iya." "Ajak Raka juga." Aku langsung paham. Ini bukan soal makan malam. Ini soal rahasia Raka yang sudah terbongkar. Dan dugaanku ternyata benar. Sore harinya saat kami datang, suasana rumah ibuku berubah total. Sangat berbeda dibanding sebelumnya. Biasanya Raka hanya disuruh duduk di sudut ruang tamu. Tapi kali ini, ibuku sendiri yang menarik kursi terbaik. "Raka, sini duduk." Aku langsung saling pandang dengan suamiku. Raka hanya tersenyum kecil. Sedangkan aku mulai merasa tidak nyaman. Karena semuanya terasa tidak tulus. Dita bahkan datang membawa buah tangan. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Mas Raka suka kopi kan?"
Aku bawain kopi premium. Aku hampir tidak percaya mendengar kalimat itu. Karena orang yang sama pernah mengatakan bahwa suamiku tidak punya masa depan. Sekarang mendadak begitu perhatian. Selama makan malam, mereka terus berusaha menyenangkan Raka. Bahkan suami Dita yang biasanya sombong terlihat sangat ramah. Aku bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Dan firasatku benar. Karena setelah makan selesai, Dita akhirnya membuka tujuan sebenarnya. Mas Raka. Iya Mbak. Kebetulan ada kesempatan investasi bagus. Aku langsung memejamkan mata. Dalam hati. Karena aku sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Kalau Mas tertarik. Modalnya memang agak besar. Tapi untungnya juga besar. Raka tersenyum sopan. Lalu. Dita tertawa kecil. Ya siapa tahu Mas mau ikut. Aku bisa melihat mata kakakku berbinar. Bukan karena persaudaraan. Bukan karena kepedulian. Tapi karena uang. Dan itu membuatku sedih. Sangat sedih. Karena ternyata penghormatan yang mereka berikan bukan untuk pribadi Raka. Melainkan untuk apa yang mereka pikir dimiliki Raka. Namun yang membuatku terkejut, Raka justru menjawab dengan tenang. Maaf Mbak. Saya tidak pernah menaruh uang pada usaha yang belum saya pelajari. Senyum Dita langsung memudar. Tapi, saya juga tidak pernah mencampur urusan keluarga dengan investasi. Ruangan langsung hening. Aku tahu, Raka sedang menolak dengan cara yang sangat halus, tapi tetap tegas. Dan itu membuat wajah Dita berubah. Untuk sesaat aku melihat kemarahan di matanya. Kemarahan yang selama ini selalu muncul saat dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Malam itu kami pulang lebih awal. Di perjalanan aku hanya diam. Sampai akhirnya Raka bertanya, "Kamu kenapa?" Aku tersenyum pahit. Aku sedih. Sedih kenapa? Karena ternyata mereka berubah bukan karena menghargai Mas. Tapi karena mereka tahu siapa Mas. Raka tersenyum kecil. Lalu menggenggam tanganku. Alia. Iya. Orang baik nggak berubah karena perlakuan orang lain. Air mataku langsung menggenang. Karena setelah semua penghinaan yang pernah diterimanya, Raka masih bisa berpikir sebijak itu. Namun beberapa jam kemudian, saat kami baru saja sampai rumah, sebuah pesan masuk ke ponsel Raka. Dan setelah membacanya, wajah suamiku langsung berubah. Lebih tegang daripada saat mendengar soal perusahaan. Aku langsung berdiri. Ada apa Mas? Raka menatapku beberapa detik. Lalu berkata pelan. Orang yang mencoba mengambil alih perusahaan itu. Akhirnya ketahuan. Aku menahan napas. Siapa? Raka menggenggam ponselnya erat. Dan jawaban yang keluar membuatku merinding. Dia orang yang pernah paling aku percaya. Aku langsung membeku. Karena aku sadar, masalah ini ternyata bukan hanya soal bisnis. Ini soal pengkhianatan yang belum benar-benar selesai. Orang yang paling dipercaya. Aku langsung terdiam. Suasana ruang tamu mendadak terasa berat. Raka masih memegang ponselnya. Sedangkan aku berdiri di depannya dengan perasaan tidak tenang. Siapa orang itu, Mas? Tanyaku pelan. Raka tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Tatapan matanya berubah. Bukan marah. Lebih seperti kecewa. Kecewa yang sangat dalam. Dan itu membuatku semakin takut. Karena selama ini, Raka selalu terlihat tenang. Tapi malam itu aku melihat luka lama yang belum benar-benar sembuh. Namanya Arman. Jawabnya akhirnya. Aku mengernyit. Siapa dia? Raka duduk perlahan di sofa. Lalu menatap kosong ke arah depan. Dulu dia sahabatku.
Jantungku langsung berdebar. Sahabat. Raka mengangguk. Bukan cuma sahabat. Dia orang pertama yang ikut membangun perusahaan bersamaku. Aku langsung terdiam. Karena aku bisa membayangkan betapa dekat hubungan mereka dulu. Dia seperti saudara sendiri. Lanjut Raka. Kami memulai semuanya dari nol. Dari kantor kecil. Dari meja bekas. Dari modal yang bahkan tidak cukup. Aku duduk di sampingnya. Mendengarkan dengan tenang. Karena aku tahu cerita ini penting. Sangat penting. Dulu aku percaya penuh padanya. Kalau ada masalah, aku selalu cerita ke dia. Kalau ada keputusan besar, aku selalu melibatkannya. Aku bisa melihat mata Raka mulai berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa luka terbesar dalam hidupnya mungkin bukan soal uang, tapi pengkhianatan. Apa yang dia lakukan? Bisikku. Raka tersenyum pahit. Dia mencoba mengambil perusahaan saat aku sedang mengalami masa sulit. Dadaku langsung sesak. Apa? Waktu itu aku hampir kehilangan semuanya. Dan justru saat itulah dia berusaha menjatuhkanku. Aku langsung menggenggam tangan Raka. Karena aku bisa merasakan betapa sakit kenangan itu. Akhirnya aku berhasil mempertahankan perusahaan. Tapi sejak saat itu, aku nggak pernah bisa mempercayai orang dengan mudah lagi. Air mataku mulai menggenang. Karena tiba-tiba aku memahami sesuatu. Alasan kenapa Raka memilih hidup sederhana. Alasan kenapa dia menjauh dari perusahaan. Alasan kenapa dia takut membuka identitasnya. Semua berawal dari luka itu. Luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Dan sekarang dia kembali. Katanya pelan. Aku menelan ludah. Untuk mengambil perusahaan lagi. Raka mengangguk. Bedanya sekarang dia lebih kuat. Jantungku langsung berdebar lebih cepat. Karena ini bukan lagi sekadar cerita masa lalu. Ini sedang terjadi sekarang. Dan aku mulai khawatir. Sangat khawatir. Keesokan harinya. Raka akhirnya memutuskan datang ke kantor pusat. Aku ikut menemaninya. Karena jujur saja, aku penasaran. Aku ingin melihat dunia yang selama ini disembunyikannya. Saat mobil memasuki kawasan gedung perusahaan, aku langsung terdiam. Gedung itu jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Tinggi, megah, dan sangat modern. Aku menoleh ke arah Raka. Sulit dipercaya bahwa pria yang setiap hari tidur di sampingku pernah memimpin tempat sebesar ini. Begitu kami turun dari mobil, sesuatu yang membuatku terkejut langsung terjadi. Para karyawan yang melihat Raka langsung berdiri. Beberapa bahkan menundukkan kepala. Selamat pagi Pak Raka. Selamat datang Pak. Senang melihat Bapak kembali. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, karena rasa hormat yang mereka tunjukkan terasa tulus. Sangat tulus. Bukan karena takut, tapi karena menghargai. Dan itu membuatku semakin bangga pada suamiku. Namun kebanggaan itu tidak bertahan lama. Karena saat pintu ruang rapat terbuka, aku melihat seorang pria yang langsung membuat wajah Raka berubah dingin. Pria itu berdiri perlahan. Usianya sekitar 50 tahun. Berjas mahal. Dengan senyum yang membuatku tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Lalu pria itu melangkah mendekat. Dan berkata dengan santai. Sudah lama kita tidak bertemu, Raka. Ruangan langsung hening. Aku menoleh ke arah suamiku. Sedangkan Raka hanya menatap pria itu tanpa senyum sedikit pun. Dan saat itulah aku tahu. Pria di depanku adalah Arman. Orang yang pernah paling dipercaya Raka. Dan juga orang yang pernah mengkhianatinya. Tapi yang membuatku merinding. Arman justru tersenyum. Senyum yang seolah yakin bahwa kali ini dia akan menang.
Sedangkan aku belum tahu bahwa pertemuan hari itu akan membuka rahasia yang jauh lebih mengejutkan daripada yang pernah kami bayangkan. Pengkhianatan yang belum selesai. Aku duduk di kursi paling belakang ruang rapat. Tanganku terasa dingin. Jantungku berdebar tidak nyaman. Di depanku berdiri dua pria yang pernah membangun perusahaan yang sama. Tapi sekarang, mereka berdiri sebagai lawan. Raka terlihat tenang. Sedangkan Arman terus tersenyum. Senyum yang membuatku merinding sejak pertama melihatnya. Sudah lama sekali ya, kata Arman santai. Raka tidak membalas senyum itu. Katakan saja tujuanmu. Jawabnya datar. Ruangan langsung terasa tegang. Beberapa direksi saling berpandangan. Mereka tampak gugup. Karena jelas sekali hubungan kedua pria itu tidak baik. Arman tertawa kecil. Aku suka gaya bicaramu. Masih sama seperti dulu. Raka tetap diam. Dan itu membuat Arman akhirnya menghentikan senyumnya. Aku akan langsung ke intinya. Dia menarik kursi lalu duduk. Aku ingin membeli seluruh sahammu. Aku langsung membeku. Begitu juga para direksi. Beberapa orang bahkan terlihat kaget. Namun Raka tidak menunjukkan reaksi apapun. Aku tidak menjual. Jawabnya singkat. Arman mengangguk pelan. Aku sudah menduga. Lalu kenapa datang? Tanya Raka. Untuk pertama kalinya senyum Arman menghilang. Tatapannya berubah tajam. Aku hanya ingin memastikan. Memastikan apa? Memastikan bahwa kamu masih sama keras kepalanya. Suasana semakin panas. Aku mulai tidak nyaman. Karena pembicaraan itu terdengar seperti menyimpan dendam yang sangat lama. Dan ternyata memang benar. Arman tiba-tiba berdiri. Lalu menatap seluruh direksi. Kalian semua tahu. Dulu perusahaan ini juga dibangun olehku. Beberapa direksi terlihat gelisah. Tapi semua orang selalu memuji Raka. Semua orang selalu menganggap dia pahlawan. Sedangkan aku, tidak ada yang peduli. Aku mulai mengerti. Ini bukan hanya soal bisnis. Ini soal iri hati. Iri hati yang dipendam bertahun-tahun. Dan sekarang berubah menjadi kebencian. Aku bekerja sama kerasnya. Lanjut Arman. Aku berkorban sama banyaknya. Tapi nama yang selalu disebut hanya Raka. Aku melihat rahang Raka mengeras. Namun dia tetap diam. Sedangkan Arman semakin emosional. Aku lelah hidup dalam bayanganmu. Ruangan mendadak sunyi. Karena akhirnya semua orang mengetahui alasan sebenarnya. Bukan uang. Bukan saham. Bukan jabatan, melainkan rasa iri yang tidak pernah selesai. Apa karena itu kamu mencoba merebut perusahaan? Tanya Raka akhirnya. Arman tertawa sinis. Merebut. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku melihat beberapa direksi mulai gelisah. Karena pembicaraan itu semakin tidak terkendali. Namun yang membuatku terkejut, Raka justru tersenyum. Senyum yang sangat tenang. Aku akhirnya mengerti. Katanya, mengerti apa? Tanya Arman. Raka menatapnya lurus. Kenapa hidupmu tidak pernah bahagia? Wajah Arman langsung berubah. Kamu iri pada pencapaian orang lain. Kamu sibuk menghitung keberhasilan orang lain. Sampai lupa mensyukuri apa yang kamu miliki sendiri. Ruangan langsung hening. Aku bisa melihat wajah Arman memerah. Sangat marah. Namun dia tidak bisa membantah. Karena semua orang di ruangan itu tahu. Raka sedang mengatakan kebenaran. Beberapa saat kemudian rapat berakhir. Arman pergi dengan wajah penuh kemarahan. Sedangkan para direksi terlihat lega. Aku pikir semuanya selesai. Aku pikir masalah terbesar sudah lewat.
Ternyata aku salah. Karena saat aku dan Raka berjalan menuju parkiran, salah satu direktur berlari menghampiri kami. Wajahnya pucat. Sangat pucat. "Pak Raka." Raka langsung berhenti. "Ada apa?" Pria itu tampak panik. "Laporan keuangan perusahaan bocor." Jantungku langsung berdebar. "Bocor?" tanya Raka. Direktur itu mengangguk cepat. "Dan media sudah mulai memberitakannya." Aku langsung merasa tidak enak. Karena kalau berita itu menyebar, reputasi perusahaan bisa hancur. Namun yang membuatku lebih takut adalah kalimat berikutnya. "Dan ada seseorang yang sengaja menyebarkan rumor bahwa dalangnya adalah Bapak." Aku langsung membeku. Sedangkan wajah Raka berubah serius. Karena sekarang, masalah ini bukan lagi soal perusahaan. Seseorang sedang mencoba menghancurkan nama baiknya. Nama yang membuatku lemas. Aku menatap Raka tanpa berkedip. Jantungku berdebar sangat kencang. Orang itu dekat dengan keluargaku. Bisikku. Raka mengangguk pelan. Wajahnya terlihat berat. Seolah dia sendiri tidak ingin mengatakan apa yang baru diketahuinya. Aku langsung menelan ludah. Karena entah kenapa, aku mulai memiliki firasat buruk. Sangat buruk. "Siapa?" tanyaku lagi. Raka belum menjawab. Saat itu ibuku yang masih duduk di ruang tamu ikut terlihat tegang. Beliau juga mulai penasaran. Sedangkan aku merasa dadaku semakin sesak. Aku belum bisa memastikan 100%. Kata Raka. Tapi namanya muncul dalam laporan investigasi internal. Aku menggenggam ujung bajuku. "Siapa orangnya, Mas?" Raka menarik napas panjang. Lalu akhirnya menyebut satu nama. Fajar. Dunia seolah berhenti sesaat. Aku langsung membeku. Begitu juga ibuku. Karena kami sama-sama mengenal orang itu. Sangat mengenalnya. Fajar adalah suami Dita. Kakak iparku. Pria yang selama bertahun-tahun selalu membanggakan jabatannya. Pria yang paling sering membandingkan dirinya dengan Raka. Pria yang selalu merasa lebih tinggi daripada suamiku. Mustahil. Bisikku. Aku langsung menggeleng. Karena meskipun aku tidak terlalu menyukainya, aku tidak pernah membayangkan dia terlibat masalah sebesar ini. "Mas yakin?" Raka mengangguk pelan. Nama dia muncul dalam komunikasi dengan pihak yang membeli saham melalui perusahaan perantara. Ibuku langsung pucat. "Saya nggak percaya." Katanya pelan. "Apa mungkin ada kesalahan?" "Aku juga berharap begitu," jawab Raka. Tapi sejauh ini semua petunjuk mengarah ke sana. Ruangan mendadak sunyi. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Karena kalau ini benar, berarti orang yang selama ini paling membanggakan dirinya justru terlibat dalam upaya menjatuhkan perusahaan. Dan yang lebih menyakitkan, mungkin juga ikut menyebarkan fitnah tentang Raka. Malam itu ibuku pulang dengan wajah yang sangat berbeda. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi pembelaan untuk Dita. Yang ada hanya kebingungan dan ketakutan. Sedangkan aku duduk sendirian di ruang tamu setelah beliau pergi. Pikiranku kacau. Sampai akhirnya Raka duduk di sampingku. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya lembut. Aku tersenyum pahit. "Jujur." Raka mengangguk. "Aku sedih." "Karena keluarga?" Aku mengangguk. "Kenapa semua jadi seperti ini? Kenapa selalu ada uang, jabatan, dan keserakahan di tengah keluarga?" Air mataku mulai turun. Karena sejak kecil aku hanya ingin keluarga yang saling menyayangi. Tapi kenyataannya, justru banyak luka yang berasal dari orang-orang terdekat. Raka menggenggam tanganku. Kadang ujian terbesar memang datang dari orang yang kita kenal. Aku menunduk.
Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sangat lelah. Namun kelelahan itu belum seberapa dibanding apa yang terjadi keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, ponselku berdering. Nama yang muncul membuatku langsung terkejut. Dita. Aku segera mengangkatnya. Halo Kak. Tidak ada jawaban. Yang terdengar justru suara tangisan. Tangisan yang sangat keras. Aku langsung berdiri. Kak. Alia. Suara Dita bergetar. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Jantungku langsung berdebar. Ada apa? Beberapa detik hanya terdengar suara tangis. Lalu akhirnya Dita berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Fajar hilang. Aku langsung membeku. Hilang. Iya. Dia nggak pulang semalaman. Aku nggak bisa hubungi dia. Air mata Dita semakin deras. Dan saat itulah firasat buruk yang sejak tadi menghantuiku menjadi semakin kuat. Karena aku merasa, kehilangan Fajar bukanlah kebetulan. Dan mungkin, pria itu sedang berusaha melarikan diri dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kami bayangkan. Fakta tentang Fajar. Aku langsung berdiri dari kursi. Ponsel masih menempel di telingaku. Sedangkan suara tangisan Dita terus terdengar dari seberang. Sejak kapan dia nggak pulang? Tanyaku cepat. Semalam. Jawab Dita terbata-bata. Dia bilang ada urusan kerja. Setelah itu nggak bisa dihubungi. Dadaku mulai tidak nyaman. Karena ini bukan seperti Fajar yang biasanya. Apapun masalahnya, dia selalu pulang ke rumah. Atau setidaknya memberi kabar. Tapi kali ini berbeda. Sangat berbeda. Aku ke sana sekarang. Kataku. Setelah telepon ditutup, aku langsung menoleh ke arah Raka. Wajah suamiku langsung serius saat mendengar cerita itu. Kita harus ke rumah Dita. Kataku. Raka mengangguk. Tanpa banyak bicara kami segera berangkat. Sepanjang perjalanan pikiranku kacau. Meski selama ini aku sering kesal pada Dita dan Fajar, mereka tetap keluargaku. Dan aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi. Saat kami tiba, pintu rumah langsung dibuka oleh Dita. Aku hampir tidak mengenalinya. Matanya bengkak, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Orang yang biasanya selalu tampil sempurna itu sekarang terlihat hancur. Alia. Dia langsung memelukku. Dan menangis lagi. Untuk pertama kalinya sejak kami dewasa. Aku melihat kakakku selemah itu. Aku membawanya duduk. Sedangkan Raka memilih berdiri di dekat jendela. Diam. Namun aku tahu dia sedang mengamati semuanya. Ada pesan. Tanya Raka akhirnya. Dita mengangguk. Lalu menyerahkan ponsel. Aku melihat layar itu. Ada pesan terakhir dari Fajar. Singkat. Sangat singkat. Aku harus menyelesaikan sesuatu. Setelah itu tidak ada lagi kabar. Aku langsung menoleh ke arah Raka. Dan aku melihat sesuatu yang membuatku semakin cemas. Wajahnya berubah. Seolah menemukan sesuatu. Mas. Raka mengambil napas panjang. Lihat waktunya. Aku mengernyit. Lalu melihat kembali pesan itu. Pesan dikirim hanya beberapa menit setelah rapat kemarin. Rapat yang membahas pengkhianatan di perusahaan. Jantungku langsung berdebar. Mas. Raka mengangguk pelan. Aku rasa dia tahu bahwa namanya sudah diketahui. Ruangan langsung hening. Dita langsung menggeleng keras. Enggak mungkin. Fajar bukan orang seperti itu. Air matanya kembali jatuh. Enggak mungkin dia melakukan hal buruk. Aku ingin mempercayainya. Sungguh. Tapi semakin banyak fakta yang muncul, semakin sulit menyangkal kenyataan. Beberapa saat kemudian ponsel Raka berdering.
Direktur Keuangan. Raka mengangkat telepon. Dan selama mendengarkan, wajahnya semakin serius. Setelah telepon ditutup, aku langsung bertanya, "Ada apa?" Raka terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Polisi ekonomi sudah mulai menyelidiki transaksi saham itu." Dita langsung pucat, sedangkan aku merasa jantungku jatuh. Karena ini berarti masalahnya jauh lebih besar dari yang kami kira. Bukan lagi sekadar persaingan bisnis. Sudah masuk ranah hukum. Dan nama Fajar ada di tengah semuanya. Dita mulai menangis lebih keras. Aku nggak tahu apa-apa. Sumpah aku nggak tahu apa-apa. Aku memegang tangannya. Berusaha menenangkannya. Meski aku sendiri juga bingung. Lalu tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi. Semua langsung menoleh. Dita mengusap air matanya. Aku buka. Perlahan dia berjalan ke pintu, lalu membukanya. Dan saat melihat siapa yang datang, wajahnya langsung berubah. Sangat berubah. Aku dan Raka ikut berdiri. Karena penasaran. Di depan pintu berdiri dua pria berpakaian rapi. Salah satunya menunjukkan kartu identitas. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku dingin. Kami ingin bertemu Ibu Dita. Kami dari tim penyelidik. Dita langsung kehilangan keseimbangan. Untung aku segera menahannya. Sedangkan pria itu melanjutkan. Kami perlu menanyakan beberapa hal tentang suami ibu. Ruangan terasa semakin mencekam. Karena untuk pertama kalinya, semua orang mulai menyadari bahwa masalah ini bukan rumor, bukan gosip, bukan dugaan. Ini nyata. Dan mungkin, Fajar memang terlibat jauh lebih dalam daripada yang pernah kami bayangkan. Namun yang tidak kami ketahui, di dalam tas kerja yang ditinggalkan Fajar di rumah, tersimpan sebuah dokumen yang akan mengubah nasib seluruh keluarga kami. Dan dokumen itu akan ditemukan malam itu juga. Dokumen dalam tas kerja. Malam itu suasana rumah Dita berubah seperti mimpi buruk. Setelah dua penyelidik itu pergi, tidak ada seorang pun yang benar-benar tenang. Dita duduk di sofa. Matanya kosong. Sedangkan aku berada di sampingnya. Berusaha menenangkan meski pikiranku sendiri kacau. Aku nggak ngerti. Bisik Dita. Aku benar-benar nggak ngerti. Air matanya kembali jatuh. Kenapa semua jadi begini? Biasanya aku mungkin akan menjawab dengan kesal. Karena selama bertahun-tahun Dita sering menyakitiku. Tapi malam itu, aku hanya melihat seorang istri yang ketakutan. Seorang wanita yang tidak tahu harus mencari suaminya kemana. Dan entah bagaimana, aku ikut merasa sedih. Sekitar 1 jam kemudian, ibuku datang. Wajah beliau terlihat panik. Begitu melihat Dita menangis, beliau langsung memeluk anak sulungnya itu. Suasana semakin haru. Namun di tengah kekacauan itu, sesuatu menarik perhatian Raka. Sebuah tas kerja hitam, tas milik Fajar, terletak di sudut ruang tamu. Sejak tadi tidak ada yang memperhatikannya. Raka mendekat. Lalu tas ini? Tanyanya. Dita mengusap air mata. Itu punya Fajar. Dia nggak bawa. Dita menggeleng. Enggak. Aneh. Aku melihat Raka mulai berpikir. Lalu perlahan dia membuka tas tersebut. Awalnya aku merasa tidak enak. Tapi situasinya sudah terlalu serius. Dan mungkin ada petunjuk di sana. Beberapa dokumen terlihat di dalamnya. Lalu sebuah map coklat. Saat Raka membuka map itu, wajahnya langsung berubah. Sangat berubah. Jantungku langsung berdebar. Ada apa? Tanyaku cepat. Raka tidak menjawab. Dia membaca halaman demi halaman. Semakin lama wajahnya semakin serius. Dan itu membuatku semakin takut. Mas.
Raka mengangkat kepalanya, lalu menatapku. Alia. Iya. Masalah ini lebih besar dari yang kita kira. Tubuhku langsung menegang. Di sampingku, Dita mulai terlihat panik. Maksudnya apa? Raka menaruh dokumen itu di atas meja, kemudian menunjukkannya kepada kami. Aku membaca sekilas, dan langsung membeku, karena dokumen itu berisi transaksi saham. Jumlahnya sangat besar sampai aku sulit memahaminya. Namun yang membuatku merinding adalah nama yang muncul di beberapa lembar dokumen tersebut. Arman dan Fajar. Mereka bekerja sama. Aku langsung menoleh ke arah Dita. Wajah kakakku kehilangan warna. Benar-benar pucat. Enggak. Bisiknya. Enggak mungkin. Air matanya kembali jatuh. Fajar enggak mungkin seperti itu. Namun bukti yang ada di depan mata sulit dibantah. Bahkan terdapat beberapa tanda tangan, beberapa transfer, dan jadwal pertemuan rahasia. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Karena sekarang semuanya mulai tersambung. Fitnah terhadap Raka. Upaya mengambil alih perusahaan. Kebocoran data. Dan hilangnya Fajar. Semua saling berkaitan. Ibuku yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Sekarang bagaimana? Suaranya bergetar. Untuk pertama kalinya aku melihat ibuku benar-benar kehilangan arah. Raka menatap dokumen itu beberapa saat, lalu berkata pelan, "Kita harus menemukan Fajar." "Kenapa?" tanyaku. Karena aku belum mengerti. Raka menatapku, dan jawaban yang keluar membuat seluruh tubuhku dingin. Karena aku rasa dia juga sedang dalam bahaya. Ruangan langsung sunyi. Aku menahan napas. Bahaya? Bukankah selama ini Fajar justru dianggap bagian dari masalah? Kenapa sekarang dia yang terancam? Raka menjelaskan. Kalau Arman merasa Fajar bisa membongkar semuanya, dia akan menjadi orang pertama yang ingin dibungkam. Aku langsung merasakan jantungku berdegup keras. Karena itu masuk akal. Sangat masuk akal. Dan tiba-tiba rasa marahku pada Fajar berubah menjadi ketakutan. Takut sesuatu yang buruk benar-benar terjadi padanya. Saat itulah, ponsel Dita berbunyi. Semua langsung menoleh. Nomor tidak dikenal. Dita terlihat ragu. Tangannya gemetar. Aku takut. Bisiknya. Raka mengangguk pelan. Angkat. Perlahan Dita menekan tombol jawab, lalu mendekatkan ponsel ke telinganya. Beberapa detik pertama tidak ada suara. Kemudian, wajah Dita langsung berubah. Air matanya jatuh lagi. Dan ponsel hampir terlepas dari tangannya. "Kak." Aku langsung berdiri. "Ada siapa?" Dita menatap kami dengan wajah penuh ketakutan. Lalu berkata terbata-bata, Itu Fajar." Jantungku langsung berhenti sesaat, karena suara berikutnya yang terdengar dari ponsel itu, membuat seluruh ruangan membeku. "Tolong aku. Aku nggak punya banyak waktu." Telepon dari tempat persembunyian. "Tolong aku. Aku nggak punya banyak waktu." Suara Fajar terdengar lemah, terputus-putus, seperti seseorang yang sedang ketakutan. Seluruh ruangan langsung membeku. Dita menangis sejadi-jadinya. Mas, kamu di mana?" Tidak ada jawaban beberapa detik. Hanya suara napas berat. Kemudian Fajar kembali berbicara. "Dita, maafin aku." Tangisan Dita semakin keras. "Jangan ngomong begitu. Kamu di mana sekarang? Aku akan jemput kamu." Aku bisa merasakan tubuh kakakku gemetar. Dan jujur saja, aku ikut merasakan sesak yang sama.
Karena bagaimanapun, Fajar tetap bagian dari keluarga kami. Lalu suara Fajar kembali terdengar. Aku salah. Aku terlalu serakah. Aku terlalu bodoh. Ruangan langsung sunyi. Karena untuk pertama kalinya, kami mendengar pengakuan langsung dari dirinya. Air mata Dita terus mengalir. Sedangkan ibuku menutup mulutnya. Seolah tidak sanggup mendengar kenyataan itu. Aku cuma ingin lebih sukses dari Raka. Kalimat itu membuatku langsung memejamkan mata. Karena akhirnya semua alasan terungkap. Bukan kebutuhan. Bukan kemiskinan. Melainkan iri hati. Iri hati yang selama ini diam-diam tumbuh. Aku pikir kalau perusahaan itu jatuh, aku bisa dapat posisi yang lebih besar. Aku pikir aku akan menang. Suara Fajar mulai bergetar. Tapi aku salah. Dita menangis semakin keras. Mas pulang. Tolong pulang. Namun beberapa detik kemudian, kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku dingin. Aku nggak bisa. Kenapa? Aku diawasi. Jantungku langsung berdebar. Diawasi? Oleh siapa? Dan sebelum Dita sempat bertanya, Fajar langsung menjawab. Arman. Ruangan kembali sunyi. Aku melihat wajah Raka langsung berubah serius. Sangat serius. Dia tahu aku menyimpan dokumen. Dia tahu aku mulai takut. Aku rasa dia mau menjadikanku kambing hitam. Tanganku langsung mengepal. Karena semakin lama, semakin terlihat siapa dalang sebenarnya. Arman. Pria yang selama ini menyimpan dendam. Pria yang tidak pernah bisa menerima keberhasilan orang lain. Dan sekarang, dia siap mengorbankan siapapun demi tujuannya. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari telepon. Seperti pintu dibuka dengan keras. Lalu suara langkah kaki. Fajar langsung panik. Mereka datang. Dita langsung berdiri. Mas. Mas jangan tutup telepon. Namun suara Fajar semakin jauh. Kalau sesuatu terjadi, tolong jaga anak-anak. Tangisan Dita pecah. Jangan ngomong begitu. Mas. Namun sambungan tiba-tiba terputus. Telepon mati. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Dita jatuh terduduk. Menangis tanpa bisa dihentikan. Sedangkan ibuku ikut menangis di sampingnya. Aku sendiri merasakan dada yang sesak. Karena tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi pada Fajar. Saat itulah Raka berdiri. Wajahnya berubah. Bukan marah, tapi penuh ketegasan. Ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku akan menemukannya. Aku langsung menoleh. Mas. Raka mengangguk. Aku nggak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Tapi dia ikut menjatuhkan perusahaan. Kataku pelan. Raka menatapku. Lalu berkata sesuatu yang membuat mataku basah. Kesalahan harus dipertanggungjawabkan. Tapi nyawa seseorang tetap harus diselamatkan. Air mataku langsung jatuh. Karena itulah Raka. Bahkan kepada orang yang pernah merendahkannya, dia masih memilih menjadi manusia yang baik. Malam itu juga beberapa orang dari perusahaan membantu mencari lokasi terakhir telepon Fajar. Dan sekitar 2 jam kemudian, kabar itu akhirnya datang. Mereka menemukan tempat persembunyian Fajar. Sebuah gudang tua di pinggir kota. Namun saat tim keamanan tiba di sana, tempat itu sudah kosong. Tidak ada Arman. Tidak ada orang lain. Hanya Fajar. Sendirian. Dalam keadaan lemah. Dan memegang sebuah flash disk. Flash disk yang berisi seluruh bukti. Bukti transaksi. Bukti kebocoran data. Bukti pengambil alihan saham. Serta semua keterlibatan Arman. Saat itulah semuanya berubah.
Karena untuk pertama kalinya, kebenaran akhirnya memiliki bukti yang tidak bisa dibantah. Dan keesokan harinya, Arman akan menghadapi sesuatu yang selama ini selalu dia hindari. Pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Akhirnya kebenaran menang. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Setelah mendengar bahwa Fajar ditemukan dalam keadaan selamat, sedikit beban di dadaku terasa berkurang. Meski begitu, masalah sebenarnya belum selesai. Karena masih ada satu orang yang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Arman, pria yang selama ini menjadi dalang di balik kekacauan itu. Pria yang pernah menjadi sahabat Raka. Pria yang mengubah rasa iri menjadi kebencian. Dan kebencian itu hampir menghancurkan banyak kehidupan. Keesokan paginya, aku ikut menemani Raka ke kantor pusat. Gedung itu terlihat jauh lebih ramai dibanding biasanya. Para direksi hadir. Tim hukum hadir. Bahkan beberapa penyelidik juga berada di sana. Semua berkumpul dalam satu ruang rapat besar. Karena hari itu, seluruh kebenaran akan dibuka. Aku duduk di samping Raka. Sedangkan di ujung meja, Arman duduk dengan wajah tegang. Tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Tidak lagi tersenyum sinis. Karena kali ini, bukti berbicara. Flash disk yang ditemukan Fajar berisi semuanya. Rekaman percakapan. Dokumen transaksi. Perintah penyebaran fitnah. Bahkan rencana pengambil alihan perusahaan. Satu persatu diputar di hadapan semua orang. Ruangan menjadi sunyi. Sangat sunyi. Karena tidak ada lagi yang bisa dibantah. Aku melihat wajah Arman semakin pucat. Sedangkan para direksi terlihat kecewa. Beberapa bahkan marah. Karena selama ini mereka mempercayainya. Lalu salah satu direktur berkata tegas. Apakah Anda masih ingin menyangkal semuanya? Arman terdiam. Beberapa detik berlalu. Kemudian, untuk pertama kalinya, dia menundukkan kepala. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Karena dia tahu semuanya sudah berakhir. Aku kalah. Katanya pelan. Kalimat sederhana itu membuat seluruh ruangan terdiam. Namun Raka tidak terlihat puas. Tidak terlihat senang. Ia hanya memandang Arman dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan seseorang yang pernah kehilangan sahabat. Lalu Raka berdiri. Semua orang menoleh. Dan apa yang dia katakan berikutnya membuatku hampir menangis. Aku tidak pernah menganggapmu musuh. Arman perlahan mengangkat kepala. Matanya mulai memerah. Raka melanjutkan. Aku selalu menganggapmu saudara. Ruangan semakin sunyi. Karena semua orang bisa merasakan ketulusan dalam suaranya. Tapi kamu terlalu sibuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Padahal kita memulai perjalanan yang sama. Air mata Arman akhirnya jatuh. Dan untuk pertama kalinya, pria itu terlihat hancur. Bukan karena kehilangan uang. Bukan karena kehilangan jabatan. Tapi karena menyadari kesalahannya sendiri. Hari itu, Arman akhirnya dibawa untuk menjalani proses hukum. Sedangkan perusahaan berhasil diselamatkan. Semua fitnah terhadap Raka juga dibersihkan. Nama baiknya kembali. Dan yang paling penting, kebenaran akhirnya menang. Beberapa minggu kemudian, keadaan mulai tenang. Fajar juga memutuskan bekerja sama dengan penyelidik. Dia mengakui kesalahannya, mengembalikan semua yang bisa diperbaiki, dan menerima konsekuensi atas perbuatannya. Hal yang tidak mudah, tapi setidaknya dia memilih jujur. Suatu sore, seluruh keluarga berkumpul di rumah ibuku. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi perbandingan. Tidak ada lagi hinaan. Yang ada hanya rasa malu, terutama dari ibuku dan Dita. Saat makan bersama, ibuku tiba-tiba berdiri.
lalu berjalan mendekati Raka. Aku langsung terdiam. Begitu juga semua orang. Dan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akhirnya terjadi. Ibuku menangis. "Maafkan ibu." Suara beliau bergetar. "Ibu terlalu sering meremehkan kamu." "Aku juga minta maaf," sambung Dita sambil menangis. "Aku terlalu sombong. Aku terlalu sibuk melihat pekerjaanmu. Aku nggak pernah melihat hatimu." Air mataku langsung jatuh. Karena selama bertahun-tahun, aku menunggu momen itu. Momen ketika mereka akhirnya melihat siapa Raka sebenarnya. Bukan jabatannya, bukan hartanya, tapi kebaikannya. Dan seperti biasa, Raka hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Kita semua pernah salah. Yang penting kita belajar." Kalimat itu membuat semua orang menangis, termasuk aku. Beberapa bulan kemudian, Raka tetap memilih hidup sederhana. Dia membantu perusahaan dari balik layar, tapi tidak kembali menjadi sosok yang haus jabatan. Sedangkan aku akhirnya memahami satu hal penting. Jangan pernah menilai seseorang dari seragam yang dipakainya. Karena kita tidak pernah tahu perjuangan yang sedang dia sembunyikan. Aku pernah mengira suamiku hanya satpam biasa, sama seperti yang dipikirkan keluargaku. Namun ternyata, pria yang paling sering diremehkan itulah yang memiliki hati paling besar. Dan sampai hari ini, itulah alasan aku tidak pernah menyesal memilihnya. Karena kekayaan terbesar seorang manusia, bukan uang, bukan jabatan, bukan harta, melainkan karakter saat tidak ada seorang pun yang menghormatinya. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal sampai akhir. Jika ada pelajaran yang bisa kita ambil, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya. Hormati orang dari akhlaknya, bukan dari jabatannya. Karena hidup seringkali memberi kejutan pada mereka yang terlalu cepat menghakimi. Jika kalian berada di posisi Alia, apakah kalian akan memaafkan keluarga yang dulu meremehkan suami kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.